Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 8 April 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9. Umat pilihan Allah bersungut-sungut ketika mereka dalam perjalanan ke tanah terjanji. Mereka menyalahkan Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir, sebab mereka akan mati di padang gurun. Tidak ada roti, tidak ada air. Maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara mereka dan memangkut mereka, dan mereka yang terpakut akhirnya mati, dan banyak orang yang mati karena terpakut oleh ular. Maka mensalah mereka dan kemudian meminta Musa untuk memohonkan belas kasih Allah dan berdoa kepada Allah agar ular-ular itu dijauhkan dari mereka. Maka Musa berdoa kepada Tuhan dan memohon agar ular-ular dijauhkan dari umat Israel. Tuhan meminta Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menempatkan di atas tiang. Maka setiap orang yang terpakut ular, dan jika ia melihat ular tembaga yang di atas tiang, maka mereka akan selamat. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 8 ayat 21-30, Yesus berkata kepada orang banyak bahwa ia akan pergi dan mereka akan mencari, namun ke tempat ia pergi tidak mungkin mereka akan datang. Dan katanya lagi, kamu tidak akan menemukan aku, karena kamu dari bawah dan aku dari atas. Aku bukan dari dunia ini. Ketika mereka masih mempertanyakan siapa dia, maka Yesus menegaskan, tidak ada gunanya lagi aku berbicara dengan kamu. Tetapi nanti, kalau aku telah ditinggikan, maka barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Yesus ternyata berbicara tentang Bapa yang mengutusnya.
Ketika aku ditinggikan, kamu akan tahu siapakah aku. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan berbicara soal peninggian yang membawa keselamatan. Ular tembaga yang ditinggikan memberikan keselamatan, kehidupan apabila orang terpakut oleh ular tedung. Dan dia yang ditinggikan di salib juga akan membawa keselamatan siapapun yang memandang dia dan percaya kepadanya. Saudara-saudaraku terkasih, ular yang dikisahkan dalam bacaan yang pertama membawa kematian bagi orang-orang Israel yang terpakut. Kita juga ingat, ularlah yang membawa perempuan yang diciptakan Tuhan menjadi berdosa karena melanggar perintah Allah. Ular membawa kematian. Dan dalam bacaan yang pertama, yang membawa kehidupan adalah ular tembaga yang ditinggikan, yang memandang ular buatan tembaga yang ditinggikan akan kembali mendapatkan kehidupan, tidak akan mati. Peninggian membuat orang hidup. Demikian pula mereka yang telah berdosa, mereka yang telah meninggalkan Allah dan memandang Dia yang ditinggikan di kayu salib akan mendapatkan kehidupan. Ketika Yesus ditinggikan di kayu salib, serdadu yang melihat dia mengakui, sungguh dialah anak Allah. Yesus yang ditinggikan di salib akhirnya diakui, dialah anak Allah. Dialah Sang Mesias yang diutus. Dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Yesus benar-benar ditinggikan. Ia dibawa ke atas bukit, di Bukit Golgota, dan kemudian ditinggikan di atas kayu salib. Siapa yang memandang dengan penuh iman akan tetap hidup, akan dibebaskan dari segala dosa-dosanya. Seperti mau datang karena ular dan dosa, maka kehidupan akan datang karena anak manusia yang ditinggikan di atas kayu salib. Salib, tanda kehinaan, diubah menjadi tanda kemenangan, tanda keselamatan. Maka permenungan kita pusatkan pada salib itu. Sanggupkah aku mengalahkan dosa-dosaku dengan berani memikul salib hidup kita sambil ikut Yesus yang ditinggikan di atas salib demi kehidupan kita.
Karena salib itulah maka manusia kembali mendapatkan kehidupan, kembali dipersatukan dengan Allah. Maka kita singkirkan ular-ular yang membuat kita berdosa, dan kita pandang dengan penuh iman salib Kristus, di mana Ia ditinggikan sebagai penyelamat. Semoga kita bangga dengan salib itu yang membebaskan kita dari kematian. Dan mari bersama-sama kita panggul salib hidup kita masing-masing untuk sampai kepada puncak Golgota, agar juga mengalami kebangkitan bersama Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena putra-Mu rela menderita salib demi kehidupan kami. Ia rela ditinggikan untuk memberikan keselamatan kepada kami anak-anak-Mu. Maka biarlah kami juga mampu memanggul salib hidup kami masing-masing, agar kami pun sampai ke puncak Golgota dan ikut dibangkitkan bersama putra-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan dan berkat-Mu kami Kau layakkan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga dengan iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, kami tetap mendapatkan kesempatan untuk terus menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus mengupayakan pola hidup sehat, agar kita terbebaskan dari segala penyakit, mara bahaya, dan tetap sehat. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan dalam menghidupi gereja yang mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian dana bagi gereja. Semoga dengan usaha kita, gereja semakin mampu menghadirkan kerajaan Allah. Biarlah akhirnya banyak orang benar-benar terlibat dalam gereja. Semakin mendekati perayaan Pekan Suci, saya mengajak kita memperdalam permenungan kita mengenai kisah sengsara, agar kita nanti bangkit bersama Kristus penuh sukacita. Nanti sore mari kesempatan untuk sakramen tobat. Saya undang umat yang belum mengaku dosa bisa hadir, ataupun juga setelah misa harian bisa kesempatan menerima sakramen tobat, agar kita benar-benar secara lahir maupun batin siap menyambut perayaan Paskah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.